Nomor endi ngono? Nomor endi? Gua angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman semua sesama wirausaha ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Oke. Namun sebelumnya buat teman semua yang baru menemukan channel saya, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Di antaranya yaitu ini dari siapa ini? Saiful Bahri ya. Saiful Bahri ini menanyakan, Bang, katanya limit penarikannya 1 juta. Kalau ingin penarikan lebih dari 1 juta, bisa gak Bang? Apa harus berkali-kali diulang? Oke. Kemudian ada lagi dari Hobi. Dari Hobi ini menanyakan, Bang, saya kan anggota baru Bank Mandiri, agen Mandiri ya maksudnya. Kemudian bagaimana cara bergabung di WA grup Mandiri? Oke. Kemudian ada lagi nih dari Galendo Huseum ya. Galendo Huseum ini menanyakan, Bang, kenapa nggak buka BRI ya atau BRI Link? Oke. Nah, saya akan menjawabnya satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama ini dari Galendo Huseum ya, menanyakan, Bang, kenapa nggak buka BRI Link? Oke. Nah, sebenarnya dulu pada awal-awal saya sebelum buka usaha agen mandiri ya, dulu saya juga udah pernah mendaftar ataupun mengajukan untuk menjadi agen BRI Link ya atau BRI Link. Cuman kalau di BRI Link ini kendalanya adalah kita susah untuk mendapatkan mesin EDC-nya teman-teman ya, karena mesin EDC-nya itu sudah ibaratnya tuh jarang diproduksi mungkin ya. Jadi saya kemarin dulu sebelum mendaftar jadi agen mandiri, saya juga sudah mendaftar di BRI Link dan sudah terdaftar, tetapi saya tidak mendapatkan mesin EDC. Saya hanya bisa melakukan transaksi hanya di HP ya. Jadi sepertinya kalau di HP saja itu kurang kurang kelihatan look atau mewah ya teman-teman ya, karena kita juga butuh supaya dipandang mewah oleh konsumen ya. Jadi kalau kita transaksinya pakai mesin EDC kan terlihat bahwasanya agen BRI kita ataupun agen mandiri kita itu terlihat mewah dan profesional. Oke, maka dari itu untuk agen BRI Link-nya saya tidak lanjutkan lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Kendalanya adalah di mesin EDC ya. EDC BRI Link-nya itu susah untuk didapatkannya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua adalah dari siapa tadi? Dari Hobi ya, dari Hobi. Bang, saya anggota baru di agen mandiri. Bagaimana cara bergabung di grup WA Mandiri? Oke. Nah, jadi sebenarnya menjadi agen mandiri itu ada beberapa hal ya teman-teman ya, yaitu bisa yang resmi ya, resmi dalam artian memang semuanya resmi, cuman kita dari pihak keberapa ya. Jadi ada yang pihak langsung resmi dari Bank Mandiri ataupun dari tangan kedua atau dari perusahaan lain ya. Jadi perusahaan lain itu bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk membuka suatu keagenan, yaitu agen Bank Mandiri. Oke. Jadi kalau saya ini kan agen resmi langsung dari Bank Mandiri, otomatis dari pusatnya nomor saya sudah dimasukkan ke grup WA secara otomatis oleh petugas Bank Mandirinya. Oke. Kemudian kalau kita menjadi agen mandiri resmi dari Bank Mandiri langsung, itu setiap minggu kita selalu diajak foto bareng dengan pegawai Bank Mandiri ataupun diajak selfie bareng ya dengan
marketing dari Bank Mandiri ya, yaitu foto dengan memegang mesin EDC-nya. Jadi kita setiap minggu bergantian, setiap pegawai itu datang ke toko saya untuk mengajak selfie untuk sebagai laporannya. Oke. Tapi kalau yang dari tangan kedua ataupun teman-teman menjadi agen mandiri dari tangan kedua atau dari perusahaan lain, saya kurang tahu bagaimana mekanismenya ya. Tapi kalau saya sendiri ya, selaku agen mandiri yang memang terdaftar resmi ya dari Bank Mandirinya langsung, yang mendaftarkan ke sini ya, seperti tadi saya langsung dimasukkan ke grup WA, kemudian setiap minggu saya diajak selfie bareng dengan memegang mesin EDC-nya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu dari siapa tadi nih? Bentar saya lihat dulu. Dari Saiful Bahri ini ya. Bang, katanya limit penarikannya 1 juta di agen mandiri ya. Kalau ingin menarikan lebih dari 1 juta tuh bisa nggak Bang? Apa harus berkali-kali atau diulang nariknya? Oke. Nah, ini teman-teman ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Khususnya buat teman-teman semua yang punya usaha agen bank atau bank apa aja ya, Bank Mandiri, Bank BRI dan sebagainya, ataupun buat teman-teman semua yang memang bukan pengusaha agen bank ya, tetapi memang butuh pengetahuan seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi itulah bedanya ya, kita bisa jika kita melakukan penarikan ya di EDC Mandiri ataupun di agen Mandiri maupun di ATM bersama ya. ATM bersama itu adalah ATM yang disediakan oleh mungkin Bank BRI atau Bank Mandiri atau bank-bank lainnya, dan bisa digunakan oleh ATM dari bank-bank lainnya ya. Mungkin ATM bersama itu punya BRI, tetapi bank-bank lain ya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, bank-bank BCA dan lainnya bisa mengakses ATM-nya lewat ATM bersama tadi. Oke. Tetapi ya bedanya seperti teman-teman ya, kalau kita melakukan penarikan di ATM bersama ya, itu nominalnya memang tidak bisa banyak. Artinya itu tergantung dari settingan ATM bersama yang dibuat oleh pemilik ATM bersama ya. Misalnya yang pemilik ATM bersama adalah Bank BRI atau pemilik ATM bersama adalah Bank Mandiri ya. Jadi itu disesuaikan dengan settingan ATM bersamanya ya. Jadi mungkin mau narik 5 juta tetapi nggak bisa langsung 5 juta ya, harus per 1 juta dulu, terus ulang lagi 1 juta dulu, dan ulang lagi 1 juta dulu. Ada juga yang settingannya per 2 juta ya, 2 juta, kemudian ulang lagi, tarik lagi 2 juta, dan tarik lagi, digeser lagi 2 juta. Ada juga seperti itu teman-teman ya. Oke. Tetapi kalau kita melakukan penarikannya di agen bank ya, seperti agen Mandiri, agen Bank BRI, itu nominalnya tidak terbatas teman-teman ya. Jadi kita mau menarik berapa saja itu bisa ya. Jadi tidak dibatasi seperti kita melakukan penarikan di ATM bersama ya. Jadi kalau kita mau menarik misalnya 20 juta itu, kalau di agen Bank Mandiri ataupun bank-bank lainnya itu bisa sekali gesek saja langsung bisa ya. Tetapi kalau di ATM bersama, kalau kita mau menarik 20 juta tidak bisa langsung teman-teman ya. Jadi kita harus menarik tergantung settingan di banknya. Kalau settingannya batasnya 5 juta ya kita tarik 5 juta dulu, nanti digeser lagi 5 juta lagi, digeser lagi 5 juta lagi sampai 20 juta nominalnya ya. Tapi kalau kita melakukan penarikan di agen bank itu nominalnya tak terbatas ya, cuman tergantung dari jenis ATM-nya ya. Jadi ATM yang punya teman-teman seperti apa ya, karena setiap ATM itu berbeda-beda akses untuk transaksinya ya. Ada yang limitnya cuma sampai 20 juta, ada yang limitnya sampai 25 juta, ada yang limitnya sampai 50 juta, ada juga yang limitnya sampai 100 juta. Oke. Jadi kalau kita narik di agen Mandiri nominalnya tidak terbatas, tetapi tergantung dari jenis ATM yang digunakan oleh masing-masing orang ya. Kalau ATM yang bergambar ayam jago ya, untuk ATM Mandiri itu penarikannya bisa langsung
25 juta rupiah. Oke. Kalau ATM-nya yang warnanya hitam ya, ataupun agak ke hijau-hijauan, itu penarikannya bisa 50 juta ataupun 100 juta. Oke. Jadi penarikannya itu kalau di agen mandiri tergantung dari jenis ATM yang digunakan. Kalau mengenai masalah nominal itu tidak terbatas ya, mau menarik berapa saja boleh ya, tidak seperti kalau kita melakukan penarikan di ATM bersama. Oke. Kemudian satu lagi teman-teman ya, kalau kita melakukan penarikan di agen bank ya, seperti agen bank mandiri dan sebagainya, itu nominalnya bisa ganjil ya. Ganjil dalam hal ini adalah misalnya kita mau narik 5.555.000 ya. Jadi itu bisa dilakukan di agen mandiri. Tetapi kalau di ATM bersama itu tidak bisa ya teman-teman ya. Kita melakukan penarikan 5.555.000 itu tidak bisa dilakukan ya, karena uang yang ditaruh di ATM bersama itu biasanya nominalnya adalah cuma 50.000 ataupun 100.000 rupiah. Jadi kalau kita mau menarik yang ada ujungnya 5.000 ataupun 10.000 itu tidak bisa ya, harus digenapkan apakah dia 3.500.000 ataupun 3.550.000. Jadi kalau lebihnya 10.000 ataupun 5.000 dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan di ATM bersama. Oke. Jadi itulah teman-teman ya, mengenai masalah limit tadi. Jadi kalau kita untuk menarik di agen mandiri itu tidak ada limitnya ya. Mau narik berapa saja bisa, cuman tergantung dari jenis ATM yang digunakan itu saja teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk share pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.